ini The Kruntelers mau liburan dan staycation di Taman Dolan Batu Malang. Rute menuju wisata Taman Dolan ini tentu tidaklah sulit. Taman Dolan ini terletak di Jalan Raya Pandanrejo nomor 308 Giripurno, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Jarak yang ditempuh dari alun-alun Batu kurang lebih 10 hingga 15 menit. Taman Dolan ini menawarkan konsep pedesaan dengan view pegunungan yang asri. Taman Dolan ini memang mengambil konsep seperti di Ubud, Bali. Suasananya itu sangat rimbun dan sejuk karena banyak sekali aneka macam tanaman yang ditanam di sini. Untuk konsep bangunannya memang rata-rata terbuat dari kayu supaya lebih menyatu dengan alam. Sesuai dengan tema yang mereka usung yaitu Taman Dolan, kamar-kamarnya pun diberi nama yang cukup unik, yaitu nama-nama dolanan tradisional. Seperti halnya kamar yoyo, kamar petak umpet, kamar dakon, kamar cublak suang, klompen, engklek, hula hoop, dan yang lain-lainnya. Di Taman Dolan ini menyediakan 5 tipe kamar. Yang pertama adalah kamar barak. Seperti cublak suang ini, rata-rata berkapasitas di antara 10-24 orang. Kamar tipe barak ini cocok untuk keluarga yang mempunyai jumlah peserta yang cukup banyak. Jadi, semua anggota keluarga yang ikut bisa ngeruntel dan ngumpul di dalam satu kamar. Asik kan? Nah, untuk tipe yang lainnya itu adalah kamar family yang berkapasitas kurang lebih 4-6 orang. Untuk masing-masing kamar itu memiliki best view yang berbeda-beda. Namun pemandangannya rata-rata sangat alami dan sejuk seperti ini. Wah, pemandangannya sangat bagus ya. Memang cocok untuk staycation bersama keluarga tercinta. Di Taman Dolan juga punya restoran yang cukup terkenal yang namanya Warung Ingkung. Mereka menyediakan berbagai macam menu. Berdasarkan situs resminya, menu yang menjadi primadona di sini adalah gurami bakarnya. Konsep ruang kamar tidurnya menghadirkan tema khas tradisional Jawa Timur. Nah, untuk tipe kamar ketiga yaitu standar eksklusif, yaitu untuk kamar yang berkapasitas 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Kemudian tipe kamar yang lainnya adalah standar 1 bed, kamar yang berkapasitas untuk 2 orang. Dan untuk tipe kamar yang kelima adalah standar 2 bed, yaitu kamar yang berkapasitas kurang lebih 4 hingga 5 orang. Jika suka berenang, maka di Taman Dolan ini kita juga bisa berenang-renang di sana. Ada 2 tipe kolam renang di sana, yaitu kolam renang untuk dewasa dan kolam renang untuk anak-anak. Dan ini adalah view di dekat kolam anak-anak. Mengutip dari situs resminya, diketahui kalau kolam renang di Taman Dolan ini diairi oleh air dari sumber mata air yang alami. Air kolam renang tersebut tidak menggunakan bahan kimia penjernih seperti kaporit sehingga tidak berbau dan membuat kulit kita menjadi kering. Kolam renang di Taman Dolan itu mempunyai kedalaman yang bervariasi. Kolam pertama punya kedalaman 30 cm, kolam kedua 100 cm, dan yang terakhir adalah 120 cm. Di sana juga ada beberapa gubuk-gubuk kayu seperti ini yang menjadi tempat favorit kita untuk ngobrol-ngobrol, makan bersama, sembari menikmati pemandangan yang indah di pinggiran sawah. Nah, yang ini adalah kamar yang dipakai The Kruntelers saat menginap di Taman Dolan. Nama roomnya adalah kamar dakon. Untuk tipe kamarnya adalah tipe kamar barak untuk kapasitas 10 hingga 15 orang. Yuk kita intip gimana sih kegiatan Kruntelers kalau lagi staycation. Aduh, ya ampun, Kruntelers ini ya katanya staycation, tapi kok cuma pindah tempat ke goleran sama ngeruntel aja. Jangan kaget ya, memang seperti inilah the real of the Kruntelers. Yuk kita ke lantai yang atas. Kok seperti ada yang ngumpet di balik bantal ya? Ternyata Meva sama Yohan. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa dinamakan Kruntelers? Ya seperti ini, suka ngeruntel berjamaah seperti ini di mana-mana. Hahaha.
Nah, seperti inilah interior kamar Dakon yang kami tinggali saat kami staycation di Taman Dolan. Konsep interiornya memang menghadirkan tema khas tradisional Jawa Timur. Desain interior dan eksteriornya dari masing-masing kamar itu memberikan kesan yang berbeda-beda, dengan ditunjang dari desain dan filosofi kamar yang didesain sesuai dengan nama permainan tradisional seperti yang diusung oleh Taman Dolan ini. Setelah rebahan, The Kruns pun ingin jalan-jalan untuk menikmati keindahan pemandangan dan panorama di Taman Dolan. Selama perjalanan, kita akan melewati taman-taman yang rimbun dan asri seperti ini. Keren ya, rasanya itu betah banget berada di tempat yang rindang dan sejuk seperti ini. Sesuai dengan namanya Taman Dolan, di tempat ini juga menyediakan beraneka macam permainan-permainan tradisional. Sehingga bisa menjadi sarana edukasi dan bisa memperkenalkan permainan zaman dahulu kepada generasi-generasi penerus kita. Nah, tuh, ada bu ibu gabut yang pengen bermain permainan tradisional, yaitu bermain egrang. Kira-kira bisa nggak ya? Ups, ternyata gagal. Nah tuh, sekarang gantian sama yang lebih muda. Kira-kira berhasil nggak ya dia? Ya, yang tua sama yang muda sama aja. Dua-duanya gagal bermain egrang. Yuk kita lanjut lagi menikmati pemandangan yang indah di Taman Dolan ini. Nah, yang sedang kita lewati ini adalah villa dengan nama Omah Dalem. Omah Dalem ini lebih eksklusif karena memiliki kolam renang yang private dan dapur sendiri. Taman Dolan ini memang merupakan salah satu wisata alam di Kota Batu yang menyuguhkan nuansa alam yang asri. Nuansa seperti ini benar-benar mengingatkan kita pada Ubud Bali. Jadi, jika rindu dengan Ubud Bali, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke sana. Cukup datang saja ke Taman Dolan di Batu Malang. Di Taman Dolan ini juga ada tempat untuk sarana edukasi mengenai unggas. Beraneka macam unggas ada di sana. Ada bermacam-macam burung, ayam, dan lain-lain. Wah, lumayan lengkap ya di Taman Dolan ini. Selain dari wahana, desain interior dan eksterior bangunannya yang unik, serta pemandangannya yang indah, Taman Dolan ini juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup baik, seperti halnya lahan parkir kendaraan yang cukup luas, toilet umum, aula sebagai tempat meeting, dan wifi gratis. Dari Taman Unggas ini, kita akan kembali berjalan-jalan lagi menuju Cafe Swargo. Yang terkenal dari Cafe Swargo ini adalah pemandangannya yang indah. Biasanya dipakai untuk sarapan tamu-tamu di sana dengan menu tradisional yang lezat. Nah, di Taman Dolan ini juga menyediakan sarana untuk outbound. Dan ini adalah salah satu rintangan yang harus dilewati saat melakukan outbound di sana. Outbound di Taman Dolan ini tentu bisa dinikmati oleh segala kalangan, baik yang dewasa maupun anak-anak. Dikutip dari salah satu sumber, outbound yang paling diminati oleh anak-anak adalah Ninja Warrior. Kira-kira outbound Ninja Warrior itu apa ya? Untuk tahu jawabannya, lain kali kalau kita kesini lagi, kita coba rame-rame ya. Selain outbound, ternyata pengunjung yang ada di sana juga bisa belajar tentang menanam tanaman dan boleh membeli bibit tanaman yang kemudian pengunjung bisa membawanya pulang. Dan seperti inilah pemandangan yang bisa kita lihat dari Cafe Swargo. Gak jauh beda dengan kamar-kamar yang lain, Cafe Swargo ini juga didominasi oleh unsur kayu. Nah, seperti inilah kondisi dan pemandangan di Cafe Swargo. Sekedar tambahan informasi saja, di Taman Dolan ini juga terdapat permainan yang menantang. Di antaranya adalah River Tubing, Battle Paintball, dan Jeep Adventure.
Jika belum ada perubahan, harga per paketnya untuk River Tubing itu adalah 60 dan 85.000, untuk Battle Paintball itu sebesar 150.000. Tak jauh dari Cafe Swargo ini ada taman yang estetik banget. Tema dari taman ini adalah landscape hutan tropis. Biasanya, proses pembuatan taman seperti ini memiliki tantangan tersendiri. Karena banyak sekali yang harus kita perhatikan untuk membuat taman seperti ini. Seperti halnya struktur tanahnya, pemetaan lokasi taman, irigasi, hingga titik untuk meletakkan pohon-pohon besar sehingga menjadi estetik. Nah, bagi yang ingin membuat taman indah seperti ini, taman ini bisa dijadikan sebagai inspirasi. Sembari kita menikmati taman yang indah ini, kita akan menginformasikan tentang harga room yang kita sewa saat kita staycation di sana. Harga kamar barak yang kami pilih saat itu dengan kapasitas 10 orang adalah sebesar 1.045.000 per harinya. Kalau untuk weekday itu per malamnya 825.000 rupiah. Ada 4 tipe kamar barak, yaitu yang pertama adalah kapasitas 10 orang, kapasitas 15 orang, 20 orang, dan 25 orang. Tentunya setiap kamar memiliki rate harga sendiri-sendiri. Untuk tipe room yang standar itu berkisar di antara 300 ribuan hingga 800 ribuan per malamnya. Nah, untuk family room jika belum berubah rate-nya, untuk weekday itu 825.000. Nah, untuk weekend itu 1.045.000 per malamnya. Kembali lagi ke taman yang estetik ini. Cantik sekali ya. Wah, kayaknya seru juga ya kalau di rumah kita bikin taman yang seperti ini. Yuk. Nah, seperti itulah cerita The Kruntelers saat staycation di Taman Dolan. Sampai jumpa di petualangan The Kruntelers berikutnya. Dah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.